Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Ahyar yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husni. Kita telah sampai kepada qala, telah berkata siapa musannif, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu. Jadi jenis air yang kedua adalah tahirun, suci, mutahhirun, bisa mensucikan yang lainnya, makruhun, akan tetapi makruh digunakan. Jadi air suci bisa digunakan untuk bersuci, akan tetapi makruh digunakan. Wa huwal ma'ul musyammas, itu adalah air musyammas. Wa hadza, adapun tahirun mutahhirun makruhun, ini huwal qismu tsani min aqsamil ma'. Ini adalah bagian yang kedua dari macam-macam air. Wa huwa, adapun bagian yang kedua dari macam-macam air itu adalah al-ma'ul musyammasu, air musyammas. Wa huwa, adapun air musyammas itu tahirun, suci, fi nafsihi, pada zatnya, li'annahu lam yalqa najasah, karena air musyammas itu tidak bertemu dengan najis. Wa mutahhirun, dan air musyammas itu adalah mutahhirun, bisa mensucikan bagi yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ai yarfa'ul hadatsa, bisa mengangkat hadas, wa yuzilun najasa, dan bisa menghilangkan najis. Kenapa? Libaqa'i itlaqis milma'i alaihi, karena tetapnya kemutlakan nama air atasnya. Wahal yukrahu, dan apakah air musyammas itu dimakruhkan? Fihi, di dalam kemakruhan air musyammas itu khilafun, ada perbedaan di kalangan para ulama. Al-assahu, menurut pendapat yang paling sahih, indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, annahu, bahasanya air musyammas itu yukrahu, itu dimakruhkan. Wa huwa alladzi jazama bihil musannifu, itu adalah pendapat yang telah menetapkan pendapat tadi siapa al-musannifu, musannif. Wahtaja, dan berhujjah, lahu, bagi kemakruhan air musyammas, siapa ar-Rafi'iyu, Imam Rafi'i, bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyata radhiyallahu anha anil musyammas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang Aisyah dari menggunakan air musyammas. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu yurithul barasa, sesungguhnya air musyammas itu menyebabkan baros, penyakit belang. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala, siapa yang mandi, bima'in musyammasin, dengan air musyammas, fa asabahu wadhun, kemudian menimpa kepada dirinya wadhun, penyakit belang, fala yalumanna, maka sekali-kali jangan dia mencela, illa nafsahu, kecuali dia mencela dirinya sendiri. Wa karihahu Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu juga beliau ini memakruhkan air musyammas. Wa qala, dan beliau berkata, innahu, sesungguhnya air musyammas itu yurithul barasa, menyebabkan belang. Fa'ala hadza, maka menurut hadis-hadis ini, innama yukruhul musyammasu bisyartaini,
Hanya saja dimakruhkannya air musyammas itu bisyartaini dengan dua syarat. Jadi kita bisa katakan air musyammas itu dimakruhkan dengan dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama dari dua syarat tadi adalah ayakunal musyammasu, adanya air yang terkena sinar matahari itu fil awanil muntabaati, yaitu berada pada wadah-wadah yang dicetak dengan cara dipukul. Seperti apa? Kan nuhas, seperti tembaga, wal hadid, besi, warrosos, dan timah. Li'anna syamsa, karena matahari, idza atharat, apabila menyinari, fiha, air-air yang berada pada wadah-wadah tadi, kharaja, maka keluar, minha, dari wadah-wadah tadi, zahumatun, karat, ta'lu alal ma', yang karat tadi naik di atas permukaan air. Wa minha, dan dari karat itulah, yatawalladul baros, muncullah penyakit belang. Wala yata'atta, dan tidak datang, apa dzalika, karat tadi, min ina'idz dzahabi wal fiddah, yaitu dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Li sofai jauharihima, karena bersihnya atau murninya zat keduanya, emas dan perak. Lakinnahu, akan tetapi, yahrumu isti'maluhuma, haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Alama ya'ti, atas keterangan yang akan datang. Falau subbal ma'ul musyammasu, seandainya air musyammas itu dituangkan, min ina'idz dzahabi wal fiddah, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dituangkan fi ina'in mubahin, ke dalam wadah yang diperbolehkan, maka la yukrahu, itu tidak dimakruhkan. Li faqdi zahumah, karena tidak adanya karat. Wa kadza, begitu juga, la yukrahu, tidak dimakruhkan, fi awanil khazafi, pada wadah-wadah yang terbuat dari tanah liat, wa ghairiha, dan selainnya dari tanah liat tadi. Kenapa? Li faqdil illah, karena tidak adanya alasan kemakruhan, yaitu tidak adanya menyebabkan penyakit belang. Itu syarat yang pertama. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, ayaqqa'at tashmisu fil bilati syadidatil hararah, adanya air yang terkena sinar matahari itu terjadi pada negeri-negeri yang sangat panas. Dunal baridati, bukan negeri yang dingin, wal mu'tadilati, dan negeri yang panasnya itu sedang. Jadi adanya air yang terkena sinar matahari itu harus terjadi pada negeri-negeri yang sangat panas, seperti negeri Hijaz dan yang lainnya. Kalau negerinya tadi adalah cuacanya dingin atau sedang-sedang saja panasnya, maka tidak ada air musyammas. Fa inna ta'thira syamsi fihima dha'ifun, karena pengaruh sinar matahari pada dua negeri tadi, yang sedang dan yang dingin tadi, itu dha'ifun, itu lemah. Wala farqa baina ayyuqsadat tashmisu amla, dan tidak ada perbedaan antara disengaja memanaskan air yang dengan sinar matahari atau tidak. Mau disengaja dipanaskan atau tidak disengaja, itu sama saja, tetap air musyammas tadi dimakruhkan. Liwujudil mahdzur, karena adanya perkara yang dikhawatirkan, yaitu penyakit belang.
Fala yukrahul musyammasu, maka tidak dimakruhkan air musyammas fil hiyad, yang berada di telaga, wal barki, dan yang berada pada kolam, bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Wa halil karahiyatu syar'iyatun am irsyadiyatun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemakruhan air musyammas tadi itu dari sisi syar'i atau irsyadiyah, arah kedokteran? Fihi, pada masalah ini, wajhan, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, paling sahih daripada keduanya, fi syarhil muhadzab, di dalam kitab syarah muhadzab, annaha, bahasanya kemakruhan air musyammas tadi itu syar'iyatun, itu bersifat syar'i. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini, yuthabu, diberi pahala, ala tarkis istimalihi, atas meninggalkan air musyammas. Karena meninggalkan makruh itu diberi pahala. Wa ala tsani, dan menurut pendapat yang kedua, wahya annaha irsyadiyah, bahasanya kemakruhan air musyammas tadi adalah sifatnya irsyadiyah. La thawaba, tidak ada pahala fiha padanya. Li'annaha, karena kemakruhan air musyammas itu min jihati tib, dari arah kedokteran. Jadi kalau kemakruhan tadi dari arah syar'i, meninggalkan air musyammas, itu diberi pahala. Tapi kalau menurut pendapat bahasanya kemakruhan air musyammas itu berdasarkan irsyadiyah, maka meninggalkan air musyammas itu tidak diberi pahala. Waqil, dikatakan, innal musyammasya, bahasanya air musyammas itu la yukrahu mutlaqan, itu tidak dimakruhkan sama sekali. Wa azahu, dan menyandarkan kepada tidak dimakruhkannya air musyammas tadi, siapa? Ar-Rafi'iyu, Imam Rafi'i, ilal a'immati, kepada para imam, ats-tsalatsati, yang tiga, kepada tiga imam. Qala an-Nawawi, berkata siapa? Imam An-Nawawi, fi ziyadati raudhah, di dalam kitab ziyadah raudhah, di dalam kitab tambahan kitab raudhah. Wa huwa rajihu, Imam Nawawi mengatakan bahasanya tidak dimakruhkannya air musyammas itu adalah pendapat yang unggul, min haitsud dalil, dari segi dalil. Wa huwa madhabu aktsaril ulama, itu adalah madhabnya kebanyakan para ulama. Walaysa, dan tidak ada, lil karohati, bagi kemakruhan air musyammas tadi, dalilun yu'tamadu, dalil yang bisa dipegangi, enggak ada. Wa idza qulna, dan jika kita mengatakan bil karohah, dengan kemakruhan air musyammas tadi itu makruh, fahiyya, adapun kemakruhannya tadi itu karohatu tanzih, itu adalah murni makruh tanpa ada dampak dosanya, enggak ada. La tamna'u sihhatat thaharah, yang mana kemakruhannya tadi itu tidak mencegah keabsahan thaharah, bersuci. Wa tukhtasu, dan kemakruhannya tadi, kemakruhan menggunakan air musyammas tadi, tukhtasu, dikhususkan bistimalihi bil badan, pada badan saja yang dimakruhkan. Jadi yang dimakruhkan menggunakan air musyammas tadi pada badan. Akan tapi jika air musyammas tadi digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan yang lain-lainnya, itu tidak dimakruhkan. Wa tazulu bitabrid, dan akan hilang kemakruhan air musyammas tadi bitabrid, dengan cara didinginkan atau menjadi dingin dengan sendirinya. Alal as-sahil aujah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa fi tsalits, dan pada pendapat yang ketiga, yuraja'ul atibba, yaitu hukumnya tadi dikonsultasikan atau dikembalikan kepada para dokter. Bagaimana pendapat para dokter?
Wallahu a'lam. Intaha, selesai perkataan Imam An-Nawawi. Wa ma sahhahahu, dan apa yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi min zawalil karohah bitabrid, dari hilangnya kemakruhan air musammas dengan cara didinginkan. Qad sahhaha Rafi'i, sungguh telah mensahihkan siapa Imam Rafi'i fi syarhis shaghir, di dalam kitab Syarah Shaghir, baqa'aha, yaitu tetapnya makruh, meskipun didinginkan kemakruhannya tadi tidak hilang, akan tapi tetap masih dimakruhkan. Nah, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.